Pemirsa, unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri Nasional. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelumnya Roy Suryo melontarkan tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi. Ia menguatkan argumennya dengan hasil analisa forensik digital yang dilakukannya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma secara eksklusif menjelaskan sejumlah kejanggalan antara foto di ijazah Joko Widodo yang beredar di internet berbeda dengan wajah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Ya, kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak, itu satu ya. Kemudian kedua adalah dari tulang hidung. Tulang hidung ya. Jadi saya tidak mempersoalkan cuping hidung yang beda sekali ya dengan foto ini. Ini cuping hidung kan tipis mancung. Sedangkan fotonya Presiden Joko Widodo itu kan membesar di bawah begitu ya. Tapi ini kita bisa hilangkan ya faktor yang jelas untuk dilakukan face recognition adalah panjang tulang hidung. Panjang tulang hidung nggak bisa dimanipulasi. Kan 3 ya gigi. Giginya Pak Jokowi itu kan kita kenal sekali karena beliau sering sekali tertawa dan tersenyum kan. Giginya beliau itu kan tidak rapi gitu. Ada yang gingsul dan sebagainya, dan mohon maaf ya, bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Sementara itu kuasa hukum relawan Jokowi Rusdian Syah menilai apa yang disampaikan Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon sebagai tindakan penghasutan hingga berujung melaporkan ketiganya ke polisi. Hal itu diungkapkan Rusdian Syah dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Sepakat ya bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta ya. Tapi ada tapinya Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsikan udah sebentar. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu. Ya kan? Yang PSI tadi. Bukan dari Jokowi yang memiliki. Enggak sebentar. Justru itu saya bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Anda ilmuwan nggak? Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan nggak? Ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Ini bagian saya, bukan bagian Anda. Anda nggak usah tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Ya saya jawab dulu. Anda nanya terus.
secara ilmiah, kami bertanya. Ya makanya saya jawab. Saya jawab. Mau dijawabin nggak? Iya, makanya. Ya dengar. Diam Anda makanya. Ayo jelaskan. Ya dengar, biar dengar. Gini. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini ya melakukan kajian atau studi atau apa ya terkait ijazah saya, etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar Bu. Terkait ijazah terkait ijazah diperoleh dari bukan pemilik ijazah misalnya atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan ya. Nah, ini ya. Catat ini pidana loh, menyalahgunakan. Ya telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya, sorry, siapa yang menyalahgunakan? Ya, siapa yang menyalahgunakan? Orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya, mereka bertiga ini menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya, dalam konteks dilaporkan. Oke. Menyalahgunakan apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Putri Cikita di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Terima kasih rekan Camar dan juga rekan Galuh, dan selamat pagi pemirsa. NTMC Korlantas Polri kembali hadir untuk memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini, dan kita akan melihat lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Langsung saja kita akan memulai untuk melihat kondisi lalu lintas pagi hari ini di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas di jalur flyover arah Tendian menuju Pancoran terpantau masih mengalir lancar. Sementara untuk di jalur arteri, lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan terpantau cukup ramai. Imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini, namun secara umum masih dapat mengalir lancar. Begitupun untuk di jalur tol, lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari Jakarta Selatan, kita akan melihat CCTV di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol cukup ramai. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Petamburan juga terpantau ramai, dominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pejompongan ataupun ke arah Cawang juga terpantau cukup ramai, namun saat ini masih ramai lancar. Dan untuk di tol dalam kota Cawang Grogol juga terpantau masih mengalir lancar, kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas normal. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah, dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita akan melihat kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta dan arah sebaliknya terpantau masih normal lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Subang ataupun ke arah Cirebon. Dan untuk lalu lintas dari tol Cipularang yang akan menuju ke arah Subang atau Cirebon juga terpantau masih mengalir lancar, sedikit mengalami antrian kendaraan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan dan patuhi aturan dalam berlalu lintas. Baik, yang terakhir kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari Jalan R.E. Marta Dinata yang akan menuju ke arah Pasar Kuto atau Pelabuhan Bom Baru dan arah sebaliknya terpantau masih normal lancar. Begitupun untuk lalu lintas pagi hari ini dari Jalan Bambang Utoyo yang akan menuju ke Jalan R.E. Marta Dinata. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur ini terdapat banyaknya aktivitas masyarakat karena adanya pasar.
Pemirsa, sementara berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 17 luka berat, 165 luka ringan. Dari 226 kasus tersebut, 57% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda bisa menghubungi call center kami di 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Putri Cikita atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.